Polemik usulan pemindahan gerbong khusus wanita di KRL semakin panas setelah disorot oleh Deddy Corbuzier dengan gaya satirnya yang khas. Wacana yang sebelumnya dilontarkan Menteri PPPA Arifah Fauzi sebagai upaya meningkatkan keselamatan penumpang perempuan justru memicu perdebatan luas. Di tengah pro dan kontra, Deddy Corbuzier memilih menyampaikan kritik dengan pendekatan sarkasme, menyoroti bagaimana kebijakan tersebut bisa menimbulkan tafsir baru yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awal perlindungan. Dalam sindirannya, ia menyinggung ironi bahwa pria kembali diposisikan sebagai pihak yang harus berkorban, sekaligus mempertanyakan efektivitas penempatan gerbong wanita di tengah rangkaian. Ia mengingatkan bahwa perubahan posisi justru berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman karena penumpang perempuan berada di antara gerbong campuran. Kritik itu ditutup dengan humor satir yang menyindir logika kebijakan secara ekstrim. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang menganggapnya relevan, sementara lainnya menilai pendekatannya terlalu menyederhanakan isu kompleks yang seharusnya dikaji lebih matang. Saya akan bela ibu, saya akan bela ibu bu. Mati-matian saya akan bela ibu bu. Kenapa? Ya pertama saya juga udah dianggap rezim ya kan bu. Kedua saya dianggap toxic masculinity. Ketiga gua tuh patriarki bu. Maka saya akan bela ibu. Saya akan bela ibu. Memang bu benar, ibu ini benar. Dari zaman prasejarah Homo Neanderthal, pria tersebut memang diciptakan dari dulu untuk berkorban buat para wanita. Jadi gak apa-apa, memang kita tuh harus berkorban. Untuk para wanita harus berkorban bu. Ya, akan tetapi bu, ada kata-kata ibu yang harus diralat bu, supaya feminis-feminis ini gak nyerang ibu. Pertama, mereka akan menyerang kita kan kesetaraan gender, ya kan? Naik genteng harus dua-duanya bisa, angkat galon harus dua-duanya bisa. Pria pun begitu, harus segender. Nah, itu nanti ibu akan kena. Yang kedua bu, nanti yang seksis-seksis ini akan berpikir, hah? Wanita di tengah, diapit cowok depan belakang, ngapain tuh? Itu ibu akan kena juga. Dan juga begini bu, nah ini yang harus ibu rubah. Bu, ingat bu, kecelakaan bisa kejadian di mana aja bu. Bayangin nih ya, kereta lagi jalan baik-baik, nggak ada masalah, tiba-tiba dari tengah disikat sama taksi bu. Nah, wanita jadi korbannya bu. Maka dari itu bu, harus ibu ralat. Carilah posisi wanita tuh yang paling tepat di dunia ini, ya. Dan tidak pernah kecelakaan dari sana. Taruhlah wanita-wanita tersebut di posisi yang paling bagus. Wanita harus berada di atas. Di atas bu taruhnya. Gak ada kecelakaan dari atas bu. Dan kalau seksis, woman on top. Gitu bu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bentar. Ini mohon maaf nih bu ya, mohon maaf banget. Jadi maksud ibu dengan dipindahinnya gerbong perempuan ke tengah, terus diapit sama di paling ujung gerbong laki-laki, seolah-olah statement ibu kagak apa-apa gitu. Kalau yang jadi korbannya laki-laki. Iya, begitu. Ya Allah, sian amat ya. Jadi laki-laki udah mana harus nyari nafkah, diomelin sama bini di rumah, di transportasi umum dijadiin tumbal. Ini mah sama aja bu, bukan yang ngurangin korban, malah nuker korbannya. Yang tadinya korbannya perempuan jadi laki-laki. Lo cari solusi yang bener apa ya bu? Yang bener gitu. Menteri Pemberdayaan Wanita mengusulkan gerbong wanita dipindah ke tengah. Oh, jadi menurut lo kita yang cowok-cowok ini kuat gitu? Nahan kereta itu. Kemarin kemana aja? Kok pas udah ada musibah baru tuh mau dipindahin ke tengah? Usulan lo itu tuh gak ada solusi sama sekali ya. Sebenarnya Menteri PPPA itu apa sih kepanjangannya? PA anjir. Jadi menurut lo kalau udah pindah ke belakang nih cowok-cowok nih pas ada kejadian musibah kayak gitu, ayo guys, kita berubah semua. Usai insiden KRL, Menteri
PPPA usul gerbong wanita dipindah ke tengah. Nah, kalau kita pikir sebagai laki-laki ini sakit juga nengok komentar ibu nih ya, karena keselamatan perempuan yang dipikirkannya. Nah, tapi memang itu pula tugas ibu, karena kan dia Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi keselamatan perempuan yang dipikirnya. Nah, kita harap kepada pemerintah ke depannya ada juga lah dibikin Menteri Perlindungan Laki-laki ya. Biar ada juga menteri yang memikirkan keselamatan kami laki-laki ini ya. Kenapa di zaman modern seperti sekarang ini bukan hanya perempuan yang teraniaya ya, laki-laki dan banyak juga yang teraniaya. Yalah, untuk korban KRL kita doakan semoga husnul khotimah mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Kita bela komentar aku sama ikut. Kok bisa sekelas menteri PPA ngasih usulan biar wanita tidak meninggal saat kecelakaan kereta api? Gerbong yang di depan dan yang di belakang dipindah ke tengah. Emang pria kalau ditabrak tidak meninggal sih, Mal? Maksudnya bukan banyak permasalahan di situ. Misalkan satu, ada dugaan di mana tidak ada palang pintu karena ormas-ormas setempat menolak. Tuh satu. Yang kedua, bisa jadi kenapa taksinya itu menerobos. Yang ketiga, kemana alarmnya? Kenapa usulan Anda mindahin gerbong dari depan ke tengah sih, Bal? Kenapa? Enggak, gini deh Bu. Gini ya, saya pengen tanya deh. Ibu tahu kan kalau laki-laki atau pria itu jenisnya juga manusia. Kita jenisnya manusia, Bu. Enggak semua pria itu cowok Banten, anti tusuk, bisa makan beling. Tidak. Kita kalau ketabrak mencret juga, Bu. Mencret. Saya ngerti job desa Ibu Menteri itu sebagai perlindungan perempuan dan anak, tapi Ibu memusnahkan kaum pria. Nanti perempuan sama anak-anak juga punah kalau prianya semuanya meninggal. Aduh, Sibal. Baru pulang kerja gue kesudahan, capek gue. Guys, gue pikir yang Asbun tuh netizen doang. Ternyata beliau juga Asbun nih guys. Maaf Bu, hati lagi gak enak banget. Kepala pusing karena kebanyakan nangis. Ya Bu, dengan kejadian yang terjadi. Itu namanya bukan solusi Bu ya. Bukan solusi untuk menghindari agar tidak ada korban, tapi ini cuma menggantikan korban doang Bu, mengganti ya. Walaupun harapan kita bersama agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, tapi mohon maaf ya Bu ya, laki-laki juga kan banyak tanggung jawabnya ya. Mau cewek mau cowok sama aja Bu, nyawa ya kan. Apalagi laki-laki punya keluarga, punya orang tua, belum lagi kalau dia tulang punggung, sandwich generation dan sebagainya. Solusinya Ibu benar-benar Masya Allah banget nih Bu ya, Masya Allah banget ya. Tapi makasih ya Bu udah bikin aku istighfar di maghrib ini Bu. Guys, pasca tabrakan kereta di Bekasi Timur, Menteri PPPA Kebiasaan satu nggak sih? PPPA, oh ya, Menteri PPPA emang ya? Harus gimana sih? Menteri PPPA. Nah, mengusulkan begini. Wow, Bu, usul Ibu adalah usul yang sangat tidak nyambung. Usulnya bagus gak? Bagus Bu, bagus. Bagusnya disimpan dalam hati Bu. Karena kebetulan kan di sini Ibu jabatannya Ibu Menteri Bu, bukan tukang pijit panggilan Bu. Kalau tukang pijit panggilan mau ngomong gitu terserah Bu. Iya, saya juga heran. Harusnya gerbong perempuan mah di tengah ya. Iya bener ya. Bukannya di paling depan ya. Relax Bu ya. Relax. Atau di paling belakang. Nah, gimana? Enak kan Bu? Enak. Agak sakit. Patah dikit ya Bu ya. Nggak apa-apa, besok juga sembuh. Tapi kan ini Ibu lagi datang dan diinterview sebagai menteri. Jujur saya yang laki-laki jarang kaget dengar itu, sok Bu, sok. Pas Ibu ngomong gitu saya sampai Saya Gustaf Bu, mewakili laki-laki Indonesia pemberani rela berkorban, pengen menyampaikan ke Ibu Bu, kita laki-laki juga manusia loh Bu, bukan kambing. Sama kambingnya kita juga kasihan Bu, jangan digituin. Ini kan bukan masalah penempatannya di mana Bu, tapi kan ini masalah gimana caranya hal ini tidak terjadi lagi.
Jadi maksud Bu Menteri ini kalau misalnya laki-laki yang ada di gerbong belakang terus kena tabrak itu nggak masalah apa gimana dah? Jadi yang pertama gue mau ucapin turut berduka cita terlebih dahulu atas tragedi yang menimpa kereta Argo Bromo Anggrek dan juga komuter lain yang ada di stasiun Bekasi Timur. Dan yang kedua, saya tahu Bu Arifah Fauzi ini kan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Cuman ada loh jawaban yang mungkin Ibu bisa kasih dan tidak terkesan asal bunyi atau asbun. Misalnya gini, kan wartawan nanya nih, ada evaluasi nggak Bu terkait gerbong wanita yang ada di belakang? Misalnya Ibu bisa jawab kayak, oh ini sebenarnya bukan masalah penempatan gerbongnya ya Mas ya. Nanti kami dari sisi kementerian akan coba ngobrol lagi deh dengan pihak-pihak terkait. Misalnya kita akan ngobrol nih dengan pihak KAI untuk melakukan pengecekan. Ada nggak sih jalur-jalur yang palang pintunya ini belum kepasang dengan proper misalnya. Oh, atau kita akan ngobrol lagi dengan pihak KAI juga salah satunya untuk memperbaiki pendeteksian sinyal-sinyal yang mungkin sempat bermasalah misalnya. Jadi nanti pihak perempuan dan anak-anak itu tetap terlindungi dan merasa aman tuh pas naik KRL. Atau misalnya kita akan coba ngobrol lagi deh dengan operator-operator taksi online untuk memastikan setiap driver ini udah di training tuh untuk mengontrol emosi dan supaya nggak buru-buru di jalan. Jadi semuanya itu bisa tenang gitu, baik penumpang taksi maupun penumpang KRL gitu ya Bu gitu. Maksudnya ada loh opsi-opsi jawaban lain tuh yang lebih baik dan lebih tidak mengundang emosi masyarakat tuh ada gitu. Jadi mungkin buat Bu Arifah Fauzi dan mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang di kementerian, cobalah untuk apa ya, maksudnya kayak ngecek dulu gitu sebelum jawab kayak, oh kira-kira ini jawaban yang bakal aku kasih ini bener apa enggak gitu ya Bapak Ibu ya.